Mas, intinya bagaimana ini suatu gerakan masyarakat sehat secara keseluruhan, pola hidup bersih sehat, bagaimana yang nanti ujung-ujungnya yang finalnya kita bersama-sama bagaimana mengatasi stunting untuk anak-anak, karena stunting ini suatu program yang betul-betul dikespol oleh mulai pemerintah pusat sampai tingkat kampung. Intinya jangan sampai setiap kampung itu ada anak yang stunting. Ya, stunting sudah banyak dijelaskan oleh kader maupun puskesmas. Untuk mewujudkan hal itu, ini yang penting ibu-ibu, kuncinya satu harus rajin ke posyandu, mulai hamil. Nah, kuncinya di sini. Kenapa harus rajin ke posyandu? Dari situlah ibu nanti akan diperiksa mengetahui apakah bayi yang ada di kandungan itu sehat atau tidak, bermasalah atau tidak. Ini intinya harus rajin-rajin ke menghadiri posyandu. Kalau sudah lahir lebih ketat lagi, harus rutin, karena anak itu siapapun seorang ibu, anak itu harta yang paling mahal. Mulai lahir aja susah, ada lahir yang keluar sendiri bu, tanpa mengeluarkan tenaga, susahnya kayak begitu. Makanya setelah lahir harus dicintai, disayangi, diprogram, anaknya harus sehat, jangan sampai stunting. Untuk sehat, ibu kuncinya harus juga menjaga kesehatannya, makan yang sehat, makan yang cukup, istirahat yang cukup, biar bapaknya yang kerja mati-matian. Jangan sampai bayi ditinggal di rumah, ibu bantu dokter sawit, salah. Anak jangan sampai ditelantarkan, harta yang paling mahal. Mobil Pajero itu tidak ada bapaknya dibandingkan seorang anak. Mobil bisa beli, kalau anak sampai sakit, susahnya tidak bisa dibeli, apalagi sampai meninggal, gantinya yang susah seperti anak tersebut. Ini menjadi catatan kita bersama. Mari bersama-sama kita atasi stunting, bebaskan kampung Sumber Moya dari masalah stunting. Bersama-sama menjaga lingkungan supaya tujuannya pola hidup sehat itu tercapai. Tidak hanya dari makan, lingkungannya, buang sampah jangan sembarangan. Saya lihat pampers ini berserakan di mana-mana. Ini terus kita ubah, ya Bu ya. Pampers itu sampah, kotoran yang bekas, jangan sampai dibuang di parit-parit, pinggir jalan, di sungai. Ya, kalau bisa ditimbun yang baik. Bahkan orang kuno dulu air kencing atau kotorannya bayi itu tidak boleh dibuang sembarangan, harus ditanam. Kenapa? Keyakinannya dulu kalau atau pampers kebakar itu panas. Ini keyakinannya orang kuno. Nah, sampai sekarang masih ada yang menjalankan. Ini bagus saja, artinya walaupun itu sebuah keyakinan yang menurut tidak ilmiah, tapi tujuannya baik supaya minimal pampers tidak diserahkan kemana. Harus ditimbun supaya nanti busuk dan tidak menimbulkan dampak lingkungan. Ibu yang kami hormati, ini di depan kita ini mungkin ada berbeda. Ya, ini sebuah inovasi terobosan baru, macam surprise pada ibu-ibu supaya nanti ke depan lebih rajin hadir ke posyandu. Ya. Ini dari Mentah Kampung nanti mau ditambah operasionalnya, silakan untuk surprise apa-apa. Ya. Itu salah satu strategi supaya lebih menarik. Nilainya mungkin tidak berapa, tapi kesempatan kumpul seperti ini hal yang sangat berharga. Ibu si A dengan si B bisa tukar pengalaman. Anakmu kok gemuk, makannya apa? Bagaimana minum asinya?
orang tuanya aslinya tidak lancar, tanya temannya bagaimana supaya lancar. Ya, jangan tanya bapaknya, nanti tidak lancar bapaknya kalau anu nanti. Ya, ini tidak boleh. Tanya ibu-ibu yang sama-sama sudah pengalaman. Bila betul tanya kadernya. Ya. Ini penting. Mungkin kami akan pemerintah kampung, sekali lagi terima kasih kepada seluruh kader, kemudian petugas puskesmas yang tidak intinya berkolaborasi, bekerja sama. Intinya bagaimana masyarakat itu hidup sehatnya, keluarga sehat, anak-anak sehat, balitanya bebas dari stunting, aturannya ditimbang dan sebagainya. Mungkin ibu-ibu ada informasi yang baru-baru ini sangat memprihatinkan. Di Bumi Jaya kemarin saya melihat salah seorang ibu di rumah sakit sana melahirkan itu bayinya kembar, tapi lengket. Ya, lengket yang bagian mana kemarin kami tidak bisa melihat karena bayinya masih di isolasi di inkubator, jadi kita hanya lihat dari jauh. Kenapa ini bisa terjadi? Barangkali waktu lanjutnya si ibu tidak pernah kontrol ke posyandu, tidak pernah datang ke bidan atau rumah sakit. Seandainya waktu itu mungkin vaksin kontrol akan diketahui, bisa dideteksi bahwa bayi dalamnya itu diketahui kembar atau mungkin ada kelainan. Ini lahir kembar tapi lengket. Ya, kemarin kami bersama kepala desa yang lain lihat ke sana, kami tidak bisa melihat dekat karena memang bayinya di isolasi dan di inkubator. Sampai menunggu nanti keputusannya, ini operasinya minimal untuk memisahkan itu harus di Surabaya atau di Jakarta. Dimana tidak ada rumah sakit yang mampu untuk memisahkan bayi yang lengket. Lengketnya kita belum tahu apakah badannya dua-duanya mempunyai jantung, paru-paru, organnya lengkap masing-masing. Yang berbahaya lagi kalau jantung paru-parunya hanya satunya hanya numpang di bayi satunya, ini lebih rumit. Ya, kemungkinan untuk hidup persentasenya gede. Ini analisanya para dokter kemarin. Mudah-mudahan di Sumber Mulia tidak ada yang seperti itu. Ini informasi yang menyedihkan dan kita bersama-sama kita doakan. Mudah-mudahan si bayi Bumi Jaya itu depan nanti ada solusi yang terbaik untuk mereka. Amin. Yang penting kita Kampung Sumber Mulia harapan siapapun, tidak hanya pemerintah, semua masyarakat, orang tua. Mari kita terutama yang masih ibu-ibu muda ini jaga diri baik-baik, jaga anak baik-baik, ini aset negara. Jangan sampai anak hanya dikasih makan seadanya, dipelihara seadanya. Ini harus betul-betul dirawat, dibina, ke depan nanti disekolahkan yang baik. Ini aset negara, harta kita yang paling mahal. Kita jaga bersama-sama supaya ke depan nanti ada generasi-generasi emas yang bisa diharapkan membahagiakan keluarga dan orang tua. Ini harapan kita semuanya. Mungkin ibu yang kami hormati, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya, sambutannya kepada Bapak. Selanjutnya yaitu sambutan dari Pemda Kampung Sehat yang akan disampaikan oleh Ibu Warni pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sumber Mulia, terima kasih sudah hadir di tempat yang saya yang berkenan hadir, serta para tim Pokja Kampung Sehat Kampung Sumber Mulia, serta yang saya banggakan adalah kader-kader posyandu yang hebat-hebat ya, serta ibu-ibu warga Sumber Mulia yang saya cintai juga.
Baiklah, tidak panjang lebar saya pada pagi hari ini karena acara kita pada pagi hari ini adalah untuk melaksanakan kegiatan di rumah yang untuk kampung Sumber Mulia dalam upaya penurunan angka stunting di kampung Sumber Mulia. Mungkin ibu-ibu sudah bosan dengan angka stunting kan, tapi ibu kurang tahu bagaimana cara mencegahnya. Bagaimana Sumber Mulia nggak stunting anak-anaknya kalau ibunya sendiri malah ke posyandu. Bumilnya jarang periksa, menganggap remeh pemeriksaan di bidan. Karena apa? Setiap ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai kehamilan ibu-ibu semua. Apalagi ibu yang mengalami anemi, resti, wajib memeriksakan diri. Juga balita-balita, ibu-ibu kebanyakan di sini kalau anaknya sudah umur 2 tahun, tidak ada sudah posyandu. Padahal tumbuh kembang anak itu penting sampai anak berumur 5 tahun. Ya. Pada hari ini kami dari Pokja Kampung Sehat akan memberikan apresiasi kepada balita serta bumil-bumil yang rajin-rajin periksa ya. Ini bukan berarti kita pilih-memilih, bukan. Tapi kami melihat dari kehadirannya, ya, rajinnya dia. Itu sebenarnya untuk apa? Bukan untuk ibu kader ya, bukan untuk ibu posyandunya atau bukan ibu bidannya yang akan menerima nanti. Tapi ibu-ibu kembali ke ibu-ibu sendiri. Nanti misalnya bumilnya nanti periksa, nanti resti. Ayo, yang salah bukan bu bidannya, ibunya sendiri yang jarang periksa ya. Jadi saya berharapkan pada ibu-ibu hamilnya, mulai dari bulan depan lah mulai rajin ya untuk kontrol ke bidan. Setiap tanggalnya kan sudah ada tertera grupnya. Juga pada ibu balita, saya mohon sekali waktunya setiap tanggal 10 atau tanggal 11 luangkanlah waktu ibu-ibu untuk datang ke posyandu ya. Tidak lama kok, 1 jam atau 2 jam lah ibu-ibu kesini. Tinggalkanlah dulu cucian ibu di rumah ya. Karena apa ibu? Pertumbuhan anak itu sangat penting bu. Pertumbuhan anak itu akan mereka di masa depan bu. Kalau anak ibu stunting, kita kalah sama orang-orang luar bu. Anak orang kaya tinggi, kita pendek. Anak kerdil, IQ-nya rendah. Nanti mereka sulit bu mencari pekerjaan ya. Bukan berarti karena ibu kadernya cerewet. Ibu kadernya cerewet buat siapa? Buat ibu-ibu semua ya, bukan buat petugas puskesmas juga, bukan, tapi generasi kita bu, biar Sumber Mulia lebih maju lagi ke depannya ya. Siapa tahu generasi kita akan ada yang menggantikan Pak Simun ya. Nah, bisa menggantikan Pak Simun ke depannya atau menggantikan ibu bidan kita di sini. IQ mereka tinggi insya Allah ya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar ibu? Nama asli saya nama Bahagia Nakubairani. Jadi ini berarti dan anak ketepilan. Jadi saya di sini saya juga akan menjelaskan panjang lebar tentang ketepilan. Nanti ada ya. Kita di sini sama kita caranya dari apa sih sebenarnya itu ya? Saya aja bibir kalau ini bibir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paru-paru. Kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Penyebab ISPA adalah virus atau bakteri yang mudah sekali menular. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur. Menyentuh apa? Makanan, bayi ya. Kalau kita harus menyentuh bayi, kita juga pakai sabun. Kita makan berbuka
dan juga dari yang sehat. Itu saja ibu-ibu dari kami. Mohon maaf berada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai dari selama Januari sampai Oktober. Jadi kunjungan selama 10 bulan. Ya, di sini kami yang pertama pokoknya kunjungan selama 10 bulan, nanti ada souvenir tersendiri. Terus untuk yang kunjungan 9 bulan ada sendiri, karena apa? Kami anggap kalau yang 9 bulan kehadiran itu bisa jadi yang 9 tidak hadir karena sakit. Ya. Terus untuk ibu hamil, di sini kriterianya yang kami berikan apresiasi yaitu pertama kehadirannya dalam kunjungan kehamilan selama Januari sampai Oktober. Terus dinilai dari K1-nya. K1 yaitu trimester pertamanya dia bertumbuh. Kalau dia lepas dari trimester pertama, mohon maaf kami nggak akan memberikan. Karena penilaian dari tenaga kesehatan itu harus K1 masuk trimester pertama sampai trimester 3. Yaitu trimester pertamanya 2 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 3 kali. Di sini langsung aja ya, kasihan Pak Lurahnya sudah menunggu. Dari balitanya untuk simbolis yang kehadiran 10 bulan, yaitu silakan nanti maju ke depan, balitanya sama ibunya ya. Almera Adiasra, hadir nggak? Almera. Kalisa Ainur Jahra, hadir nggak? Oh, berarti lewat ya. Zakaila Amanda Sari. Oh, enggak hadir. Ada tadi Banda. Oh, ada hadir. Ini yang kehadiran 10 bulan. Terus sekarang untuk simbolis untuk kehadiran yang 9 bulan ya. Ines Sianas Putri. Ya, silakan maju Bu. Febria Kira Ulani. Hadir ya. Nur Sakila. Enggak ada. Akram Zaidan. Oh, ada. Dan untuk ibu hamilnya yaitu Ibu Riza Dian. Ada nggak orangnya? Bisa. Masih Riza ini? Tak ada. Oh, ada. Ada. Itu bagi-bagi. Yang kedua Ibu Yinarti. Dan untuk selanjutnya bikin penasaran ya sambil kita berjalan posyandu. Woi. Mohon maaf saya bisa begini Bu. Untuk memberikan souvenir sebagai penghargaan kami persilakan Bapak Kepala Kampung. Silakan nanti balik